Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Abdurrahman. Perkenalkan saya Risti Auftantia dengan NIM 240301020582 akan mempresentasikan tentang biaya modal untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Pada presentasi saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, pembahasan, penutupan dari makalah yang sebelumnya sudah saya buat pada UTS sebelumnya. Pada latar belakang, saya akan menjelaskan tentang pentingnya biaya modal dalam dunia bisnis. Untuk rumusan masalah, itu akan mencakup identifikasi pertanyaan kunci terkait biaya modal. Untuk tujuan penulisan makalah ini, saya akan menjelaskan tujuan utama pembahasan biaya modal, lalu manfaat penulisan makalah saya yang sebelumnya itu untuk menguraikan manfaat atas pemahaman konsep biaya modal. Lalu pada pembahasan, saya akan menguraikan pengertian biaya modal, jenis-jenisnya, metode pengukuran, implementasi, refleksi, serta analisis terhadap biaya modal. Lalu untuk penutup, saya akan menguraikan kesimpulan serta saran terkait biaya modal yang sudah saya paparkan. Untuk latar belakang ini sendiri, biaya modal adalah salah satu aspek fundamental dalam dunia ekonomi dan keuangan. Setiap perusahaan atau organisasi perlu memahami konsep biaya modal dengan baik karena keputusan investasi dan pendanaan yang diambil oleh suatu perusahaan sangat bergantung pada biaya modal tersebut. Biaya modal dapat diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan guna mendanai operasional dan investasi perusahaan tersebut. Dalam presentasi ini, saya akan membahas secara komprehensif mengenai biaya modal mulai dari pengertian, jenis-jenis biaya modal, cara pengukurannya, implementasi dalam keputusan keuangan, serta refleksi dan analisis terhadap peranannya dalam perekonomian modern. Rumusan masalah yang saya tulis pada makalah saya sebelumnya itu menjelaskan tentang definisi biaya modal, jenis-jenis biaya modal, metode pengukuran, implementasi dalam keputusan keuangan, serta refleksi dan analisis penulis terhadap biaya modal. Definisi biaya modal itu sendiri mencakup bagaimana konsep biaya modal didefinisikan dan dipahami dalam konteks keuangan dan investasi perusahaan. Untuk jenis-jenis biaya modal mencakup apa saja jenis-jenis biaya modal, lalu di metode pengukuran mencakup metode apa saja yang digunakan untuk mengukur dan menghitung biaya modal secara akurat. Pada rumusan masalah implementasi dalam keputusan keuangan mencakup bagaimana biaya modal diimplementasikan dalam pengambilan keputusan keuangan suatu perusahaan. Refleksi dan analisis penulis terhadap biaya modal mencakup bagaimana refleksi dan analisis terhadap biaya modal itu sendiri. Lalu tujuan penulisan makalah saya yang sebelumnya adalah memahami konsep dasar biaya modal, yaitu saya akan menjelaskan konsep dasar dan pentingnya biaya modal dalam dunia bisnis untuk pengambilan keputusan keuangan yang tepat. Yang kedua, menganalisis jenis biaya modal. Saya akan menganalisis berbagai jenis biaya modal yang digunakan oleh beberapa perusahaan. Yang ketiga, metode perhitungan atau pengukuran, yaitu dengan memberikan gambaran metode apa saja yang digunakan untuk menghitung dan mengukur biaya modal. Yang keempat, ada implementasi keputusan, yaitu membahas implementasi biaya modal dalam keputusan keuangan. Yang terakhir, refleksi dan analisis, yaitu dengan menjabarkan refleksi dan analisis saya terhadap biaya modal. Lalu untuk manfaat penulisan makalah saya sebelumnya, itu yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang biaya modal, yaitu penulisan makalah saya yang sebelumnya saya harap akan membantu saya dan pembaca untuk memahami konsep biaya modal secara lebih mendalam. Pembahasan yang terstruktur memungkinkan saya untuk menganalisis berbagai jenis biaya modal, serta metode apa saja yang digunakan untuk menghitung atau mengukur biaya modal. Lalu yang kedua, memberikan pengetahuan tentang pentingnya biaya modal dalam pengambilan keputusan. Presentasi ini memberikan kesempatan untuk mengungkapkan betapa pentingnya biaya modal dalam proses pengambilan keputusan keuangan untuk suatu bisnis dan investasi. Dengan memahami biaya modal, pengusaha dan manajer keuangan dapat lebih bijak dalam menentukan sumber pembiayaan yang tepat untuk perusahaan mereka. Lalu yang ketiga,
Menambah pengetahuan teoritis dan praktis. Presentasi ini tidak hanya mengembangkan aspek teoritis mengenai biaya modal, tetapi juga memberikan perspektif praktis yang berguna dalam dunia nyata. Presentasi ini memungkinkan saya untuk menghubungkan teori dengan penerapan praktis dalam keputusan investasi, perencanaan keuangan, dan manajemen risiko. Lalu yang terakhir, meningkatkan kemampuan menulis dan analisis. Proses penulisan makalah saya yang sebelumnya juga memberikan manfaat bagi saya dalam meningkatkan keterampilan menulis akademis dan kemampuan analisis. Saya akan belajar bagaimana menyajikan argumen yang logis dan berbasis bukti, serta mengorganisir informasi dengan cara yang mudah dipahami. Oke, kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama, ada pengertian biaya modal. Biaya modal atau cost of capital adalah tingkat pendapatan yang dihasilkan dari suatu bisnis apabila bisnis tersebut memakai siklus investasi yang memiliki tingkat resiko yang seimbang. Biaya modal merujuk pada tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor atau kreditur sebagai kompensasi atas risiko yang mereka tanggung ketika menyediakan dana untuk perusahaan. Biaya modal ini mencerminkan biaya yang harus dibayar suatu perusahaan kepada pemilik modal, baik itu pemegang saham, kreditur, maupun sumber pendanaan lainnya. Dengan kata lain, biaya modal adalah tingkat pengembalian minimum yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar investasi yang dilakukan oleh para investor atau kreditur dianggap menguntungkan. Jadi, pada dasarnya, biaya modal mencakup seluruh biaya yang diperlukan untuk memperoleh dana yang akan digunakan dalam kegiatan perusahaan, baik itu dalam bentuk utang maupun ekuitas. Dalam pengambilan keputusan investasi, perusahaan harus mampu mengukur dan mengelola biaya modal dengan baik agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan menghasilkan return yang optimal bagi para pemangku kepentingan, yaitu para investor ataupun kreditur. Lalu pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis biaya modal. Biaya modal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama biaya modal individual dan biaya modal keseluruhan. Untuk biaya modal individual ini ada empat. Yang pertama ada biaya modal utang, biaya modal saham biasa, biaya modal saham preferen, dan biaya laba ditahan. Untuk biaya modal utang atau debt cost of capital merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan pemberi pinjaman atas investasi perusahaan yang dibelanjai dengan utang. Biaya modal utang harus ditanggung perusahaan karena perusahaan menggunai utang untuk mendanai investasinya. Perhitungan biaya utang lebih mudah dibandingkan dengan biaya modal saham biasa karena biaya modalnya bersifat eksplisit. Biaya hutang dapat dicari dengan cara jangka pendek ataupun hutang jangka panjang. Lalu yang kedua ada saham modal biasa. Saham modal biasa merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Perusahaan dapat membagikan laba setelah pajak yang diperoleh sebagai dividen atau menahannya dalam bentuk laba ditahan. Laba ditahan yang digunakan untuk investasi kembali tersebut perlu diperhitungkan biaya modalnya. Lalu yang ketiga ada biaya modal saham preferen. Biaya modal saham preferen merupakan biaya real yang harus dibayar jika perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Lalu untuk biaya modal individual terakhir yaitu ada biaya laba ditahan. Biaya laba ditahan adalah sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan investor pada saham biasa perusahaan yang bersangkutan. Dasarnya adalah prinsip opportunity cost. Jika laba ditahan, laba tersebut dibagikan dalam bentuk dividen. Jika laba tersebut ditahan, berarti pemegang saham menginvestasikan kembali laba yang menjadi haknya ke perusahaan. Jadi kayak namanya itu flow back fund. Lalu yang kedua ini ada biaya modal keseluruhan atau biaya rata-rata tertimbang atau dapat juga disingkat dengan WACC. Biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital atau WACC adalah tingkat pengembalian rata-rata yang harus perusahaan sediakan kepada pemasok modal agar mau mengkontribusikan uangnya ke perusahaan tersebut.
Modal ini terdiri dari ekuitas dan utang, dan masing-masing memiliki biaya. Jadi, modal ini terdiri dari ekuitas dan utang. Ekuitas dan utang itu masing-masing memiliki biayanya tersendiri. Dan karena perusahaan tidak menggunakannya dengan proporsi yang setara, maka mereka harus membobotinya berdasarkan tingkat kepentingan atau kontribusinya terhadap struktur modal perusahaan. Bagi investor, WACC mewakili pengembalian dari investasi, tetapi bagi perusahaan itu adalah biaya. Hal ini mirip saat ketika kita meminjam uang di bank. Jadi kalau bagi bank itu kan bunga mewakili pengembalian yang mereka terima kan. Sedangkan bagi kita yang meminjam uang di bank itu bunga adalah biaya yang harus kita bayar. Nah, WACC ini menjadi standar perusahaan ketika membuat keputusan investasi dalam proyek baru atau untuk menumbuhkan bisnis. Jadi mereka harus menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dari WACC untuk memuaskan pemiliknya, kreditur, serta penyedia modal lainnya. Lalu pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan metode pengukuran biaya modal. Untuk metode pengukuran biaya modal ini ada tiga, yaitu yang pertama, Capital Asset Pricing Model atau CAPM, Dividend Discount Model atau DDM, dan yang terakhir yang WACC yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Untuk yang pertama, em, CAPM atau Capital Asset Pricing Model, atau bisa disebut juga dalam bahasa Indonesianya model penetapan harga aset, digunakan untuk menghitung biaya modal ekuitas dengan menghubungkan tingkat pengembalian yang diharapkan dengan tingkat risiko pasar. Untuk rumusnya ini ada pengembalian yang diharapkan sama dengan tingkat bebas risiko ditambah risiko sistematis dikali premi risiko pasar. Lalu yang kedua, dividen diskon model atau DDM, atau dalam bahasa Indonesia itu model dividen diskonto, digunakan untuk menghitung biaya modal ekuitas dengan menggunakan proyeksi dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan di masa depan. Untuk rumus metode DDM ini ada nilai wajar saham saat ini sama dengan pembayaran dividen dalam satu periode dari sekarang ditambah harga saham dalam satu periode dari sekarang. Lalu untuk pengukuran biaya modal yang terakhir yaitu WACC. Untuk menghitung WACC, perusahaan perlu mengetahui biaya modal ekuitas dan biaya modal utang serta proporsi masing-masing dalam struktur pendanaan perusahaan. Nah, ini rumusnya agak cukup lebih panjang dari metode yang dua sebelumnya. WACC sama dengan nilai pasar ekuitas perusahaan dibagi total nilai modal dikali biaya ekuitas, lalu setelah itu ditambahkan dengan hasil dari persentase modal yang berupa utang dikali biaya utang, lalu setelah itu dikali dengan 1 dikurangi tarif pajak. Ya, untuk rumusnya agak panjang ya, dan kebetulan mohon maaf saya tidak melampirkan contohnya. Lalu di sini setelah itu pembahasan selanjutnya adalah saya akan menjelaskan implementasi biaya modal dalam keputusan keuangan. Implementasi biaya modal sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi perusahaan. Biaya modal digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu proyek investasi dapat memberikan tingkat pengembalian yang cukup untuk menutupi biaya modal yang dikeluarkan. Beberapa implementasi biaya modal dalam keputusan keuangan antara lain yang pertama ini ada evaluasi proyek investasi, untuk penentuan struktur pendanaan perusahaan, untuk penentuan harga saham, serta untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Pada evaluasi proyek investasi, perusahaan akan membandingkan tingkat pengembalian internal atau IRR suatu proyek dengan biaya modalnya. Jika IRR lebih besar dari biaya modal, proyek tersebut dianggap menguntungkan. Lalu untuk implementasi terkait penentuan struktur pendanaan, biaya modal juga membantu perusahaan dalam menentukan struktur pendanaan yang optimal antara utang dan ekuitas. Struktur pendanaan yang optimal akan meminimalkan biaya modal dan meningkatkan nilai perusahaan. Lalu yang ketiga, penentuan harga saham. Pada penentuan harga saham, biaya modal juga
berpengaruh pada penentuan harga saham perusahaan. Semakin rendah biaya modal, maka akan semakin tinggi nilai perusahaan di mata investor, yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham perusahaan. Lalu, terkait kinerja perusahaan, biaya modal digunakan sebagai benchmark untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Jika return on invest capital atau ROIC melebihi biaya modal, perusahaan dianggap menciptakan nilai ekonomis. Dan itu akan bernilai positif di mata investor atau kreditur. Lalu, pembahasan selanjutnya saya akan em, menyimpulkan refleksi saya terhadap biaya modal yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi menurut saya, biaya modal berfungsi sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan perusahaan, baik itu dalam hal investasi, pendanaan, maupun pembagian dividen. Refleksi terhadap biaya modal dapat dilihat dalam pengaruhnya terhadap daya saing perusahaan di pasar. Perusahaan yang mampu mengelola biaya modal dengan baik akan memiliki keuntungan kompetitif yang lebih besar karena mereka dapat menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dari investasi mereka. Di sisi lain, perusahaan yang tidak memperhatikan biaya modal dapat menghadapi masalah keuangan dan operasional yang serius. Oleh karena itu, menurut saya pemahaman yang mendalam tentang biaya modal akan sangat penting bagi seorang manajer dan pengambilan keputusan perusahaan untuk membuat kinerja perusahaan baik di mata eksternal perusahaan. Lalu kita akan memasuki penutup. Di sini saya akan membahas kesimpulan dan saran atas materi yang sudah saya sampaikan. Kesimpulan dari saya yaitu biaya modal adalah aspek mendasar yang mempengaruhi berbagai keputusan strategis dalam bisnis. Dengan memahami biaya modal, akan memungkinkan perusahaan untuk menentukan tingkat pengembalian minimum bagi investasi yang layak, serta mencapai struktur modal yang optimal. Dengan komponen utama seperti biaya utang dan ekuitas, perusahaan dapat menghitung biaya modal campuran melalui metode seperti weight average cost of a capital atau WACC untuk menilai proyek investasi. Sehingga peran biaya modal dalam bisnis menurut saya sangat penting karena akan berdampak langsung pada profitabilitas dan nilai perusahaan. Dengan pengelolaan yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saingnya di pasar, mau itu di pasar domestik maupun internasional. Oleh karena itu, integrasi biaya modal dalam perencanaan keuangan strategis memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan pencapaian tujuan keuangan jangka panjang. Nah, di sini saya akan memaparkan saran saya terkait biaya modal atau implementasi biaya modal pada suatu perusahaan. Yang pertama, dalam pembahasan mengenai biaya modal pada presentasi ini, sebelumnya kan telah dibahas berbagai aspek terkait dengan pengertian, jenis-jenis biaya modal, perhitungan atau pengukuran biaya modal, serta pentingnya biaya modal dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Berdasarkan analisis yang saya lakukan, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan atau pihak yang berkepentingan terkait investasi dan biaya modal. Yang pertama, untuk pengelolaan sumber pembiayaan dengan bijak. Perusahaan disarankan untuk mengelola sumber-sumber pembiayaan dengan bijak, baik dari ekuitas maupun utang. Memilih kombinasi yang tepat antara keduanya akan mempengaruhi struktur modal perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi biaya modal yang harus dibayar oleh perusahaan. Jadi, menurut saya perusahaan harus mempertimbangkan faktor risiko dan profitabilitas ketika menentukan proporsi pembiayaan utang dan ekuitas. Lalu yang kedua, saran saya terkait evaluasi secara berkala terhadap biaya modal. Mengingat kondisi ekonomi dan pasar yang selalu berubah, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap biaya modal yang mereka hadapi. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perubahan suku bunga, kondisi pasar modal, dan kebijakan fiskal yang mungkin mempengaruhi biaya utang dan return yang diharapkan oleh investor atau kreditur. Lalu yang ketiga, terkait optimalisasi penggunaan utang. Penggunaan utang dengan bijak dapat menjadi strategi efektif untuk menekan biaya modal perusahaan. Lalu yang terakhir, terkait pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan modal.
Teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam penghitungan dan pemantauan biaya modal. Dengan menggunakan perangkat lunak atau sistem manajemen keuangan yang canggih, perusahaan dapat memperoleh data yang lebih akurat dan tepat waktu yang akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik terkait dengan biaya modal. Dengan mengikuti saran-saran saya yang tadi saya jelaskan, saya harap perusahaan dapat mengoptimalkan struktur modal dan biaya modal yang mereka hadapi, serta menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Pengelolaan biaya modal yang baik akan berkontribusi pada keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional dan mencapai tujuan finansialnya. Nah, berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan dalam menyusun makalah saya sebelumnya, yang saya paparkan pada presentasi ini. Baik, sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu.